walaupun itu hanya 1-2 oknum, kemudian digeneralisir, di blow up semuanya. Ya. Sehingga lalu wajar kalau kemudian ada beberapa anggota di lapangan yang kemudian lalu terpaksa kemudian bertindak overreaktif juga, begitu ya. Nah itu satu. Yang kedua, kami juga melihat bahwa sebetulnya sudah ada langkah-langkah dari pihak kepolisian untuk melakukan langkah-langkah seperti itu misalnya gini. Kami melihat bahwa ada video tentang misalnya lalu razia yang sembarangan tidak dilengkapi dengan surat pengendara. Nah, kami juga mendapat kesan bahwa pihak Korlantas bisa sudah menugaskan, sudah memerintahkan bahkan agar semua razia itu sudah dilengkapi dengan aneka macam perangkat, mulai dari surat perintah, beberapa lampu-lampu yang memang diperlukan. Jadi memang kalau hal ini diperlukan juga sih masukan dari masyarakat tersebut. Ya, tapi kan misalkan saya itu awam Pak, seperti halnya juga semua penonton yang mungkin ada di sini gitu. Sebenarnya peraturan yang benar itu bisa dilihat di mana sih Pak? Misalkan kayak tadi tuh bawa barang seperti ini, kita bisa lihat di mana Pak peraturannya? Sebetulnya memang ada contoh misalnya situs, demikian pula kalau kita datang ke kantor polisi ada berbagai ketentuan tersebut. Dan juga ketika kita ditilang, ya sebelum kemudian surat tilang ditulis, maka sebenarnya surat tidak dibacakan apa kesalahan kita, di mana kita kemudian bisa mengetahui apa salah kita. Tapi masalahnya adalah substansinya orang itu nggak mau ditilang. Dan ketika nggak mau ditilang, ini dia nih, lalu melakukan berbagai macam cara untuk mengelak, mulai dari berkilah sampai kepada, nah ini dia nih, nyogok. Nah ini yang kemudian lalu jadi masalah ketika di pihak sana, di pihak polisi juga terima. Nah, ada masyarakat yang ngasih duit, polisi juga terima, dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Jadi yang benar buat dua-duanya apa nih Pak? Bagi polisi maupun bagi masyarakat. Ya saya sih berharap bahwa dari polisi juga tidak mau terima, berintegritas lah, ya. Amanah lah dengan tugasnya. Ya. Tapi juga di pihak lain, masyarakat juga ketika salah, ya ngaku lah. Dan bersedia ditilang dan kemudian nanti diproses di pengadilan. Nah, ketika itu terjadi, maka seyogianya, yang namanya cobok sana, demikian pula berbagai macam meme ini kemudian tidak akan terjadi lagi. Oke, mari kita lihat mungkin bersama-sama ya meme-nya yang beredar di netizen seperti apa saja. Ya Pak, mari kita lihat sama-sama. Oke, ini ada foto razia, terus ini ada selamat datang di kota Cirebon, terus ada geledek, jedar. Terus ini gara-gara ini ada kita lihat paling tinggi ya Pak ya tapi ya memang di sana ya Pak ya. Nggak bisa kita katakan demikian, namun Polres Cirebon memilih langkah ini. Iya. Apa namanya? Judulnya tilang kami Pak. Tarif tilang Cirebon hari biasa motor 100.000, mobil 200.000. Wah ini nggak ada ini, cuma itu kerjaan oknum lah ini. Jadi kemudian lalu direalisir. Oke, jadi ini kerjaan oknum ya. Ini kan lebih mahal ya. Ini namanya juga oknum. Oh iya. Oh iya benar. Hari libur ya. Oke, next ada siapa lagi? Oke. Oh, kayaknya sudah itu aja sih Pak. Saya berharap bahwa kalau memang misalnya Cirebon tetap konsisten dengan tilangnya, dan kemudian diikuti dengan kota-kota lain, dan semua anggotanya tidak mau terima suap gitu ya, maka saya kira pembelajaran bagi masyarakat agar kalau kemudian dia salah ya mestinya ditilang gitu Ya, ya. harus menyadari gitu ya. Nah, ngomong masyarakat menyadari sekarang mungkin ganti ya kita ke polisi. Kemarin kita juga sudah melihat ada kasus bahwa ada taksi yang berhenti di tanda dilarang parkir gitu. Nah itu yang benar sebenarnya siapa Pak? Kalau saya nggak berani katakan benar salah, tapi mau saya katakan begini, bahwa pada saat terjadi kontak antara petugas dengan masyarakat, memang boleh terjadi perdebatan. Boleh gitu ya? Boleh terjadi perdebatan. Nah mungkin teman-teman di rumah sudah lupa ya videonya seperti apa, mari kita lihat bersama-sama.